Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran mustasyar, syuriah, Tanfidiyah, Nahdlatul Ulama cabang Magelang ingkang kula hormati, sedaya banom ingkang kula hormati, kanca-kanca MWC sekabupaten Magelang nggih ingkang kula hormati, ingkang kula hormati pemerintah Kabupaten Magelang, Bapak Bupati, beserta jajaran SKPD dan seluruh jajaran yang ikut Zoom malam hari ini, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebab Gustin wau sambutane bahasa Indonesia. Nah, kula tak melu bahasa Indonesia. Kula kuwatire malah wong Magelang wis ra iso basa Jawa. Niki alhamdulillah. Akhirnya semua orang terbuka bahwa di balik peristiwa besar ada peristiwa besar. Ya akhirnya semua orang mulai paham bahwa di balik napas terakhir mempertahankan kedaulatan negara yang terjadi secara fisik sudah bukan masalah gagasan, tapi sudah fisik. Di Surabaya yang dikenal dengan Hari Pahlawan, ternyata di balik itu semua itu adalah pokal gawenya santri. Ini semakin orang mulai sadar bahwa ada gerakan spiritual santri yang berada di belakang peristiwa yang paling sengit dari yang namanya Perang 10 November. Yaitu semboyan perang yang dirangkum dalam semangat keagamaan namanya Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Jadi di balik sebuah peristiwa besar yang tadinya berupa gagasan untuk kemerdekaan, akhirnya menuntut pengorbanan. Dan itu terjadi, benar-benar pengorbanan. Nah, di balik pengorbanan itu ternyata ada yang namanya resolusi jihad yang diserukan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dan itu sikap yang luar biasa. Sikap ijtihad yang luar biasa. Karena sudah terkait dengan harga diri, darah dan nyawa. Di mana santri itu sangat hati-hati mengambil hukum kalau sudah terkait dengan darah. Itu santri hati-hatinya luar biasa. Hati-hatinya luar biasa. Sampai yang tadinya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dari latal bisul haqqo bil batil itu bisa geser
Kalau sudah urusan nyawa, geser ke darul mafasid, muqaddamun ala jalbil masalih. Bisa geser ke ad-daruratu tubihul makhdurat. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Demi apa? Menyelamatkan nyawa, hifdun nafs. Itu sudah bukan sesuatu yang rahasia dari santri. Makanya santri itu sangat betul menjaga kehidupan. Dan setiap ada potensi konflik, santri selalu mengambil titik menghindar dari konflik yang menyebabkan pertumpahan darah. Mungkin karena santri ini di Indonesia terutama adalah penganut Islam tapi banyak dari jalur Sayyidina Ali. Dari jalur Al-Husaini dan Al-Hasani. Di mana saat terjadi tahkim, sebagian kelompok ngotot. Malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, dia kafir. Sehingga orang yang menganggap bahwa yang melawan Sayyidina Ali adalah bughod. Karena Sayyidina Ali dianggap representasi baiat sawadil a'zam kaum muslimin. Sehingga Muawiyah yang berontak. Bahkan Siti Aisyah yang berontak oleh beberapa kelompok harus dihukumi dengan hukum Allah. Kisos secara hukum bughod karena berontak. Yang akhirnya kemudian melahirkan faham besar namanya Khawarij. Akan tetapi Sayyidina Ali yang dibughoti, yang dizalimi, malah tidak mengambil hukum malam yahkum. Tapi menghindari pertumpahan darah dengan tetap berpegangan pada wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu. Mengambil prinsip tasalluh. Yang secara hukum pemerintahan itu dianggap sebagai sebuah kekeliruan. Karena benar-benar Sayyidina Ali itu dibaiat kaum muslimin, tapi memperlakukan pemberontak tetap dengan konsep tasalluh. Nah, tradisi itu berpengaruh kepada tradisi Islam di Indonesia. Menghindari konfrontasi yang berakibat pada pertumpahan darah. Akan tetapi menjadi sangat di luar nalar. Artinya bisa dilihat sebagai, kalau istilah anak muda sekarang, out of the box. Mbah Hasyim Asy'ari ternyata mengambil sikap mempertahankan negara dengan mengambil resiko jihad fisabilillah. Sementara yang lain masih berdebat. Apakah negara Indonesia ini negara Islam atau tidak? Apakah Pancasila ini keputusan final pembentukan negara sehingga negara harus dipertahankan? Sebagian masih khilafiyah. Bahkan sebagian masih menganggap bahwa Pancasila itu adalah produk ilegal. Karena notulensi Pancasila yang sekarang berbeda dengan notulensi yang diusulkan oleh Bung Karno, juga berbeda dengan
notulensi yang dikeluarkan oleh Muhammad Yamin. Dan notulensi yang ada dalam Dokuretsu Zumbi Tusakai atau PPKI dan Dokuretsu Zumbi Inkai atau BPUPKI ini dianggap produk ilegal. Makanya banyak yang lepas tangan sebenarnya. Jadi ketika sekutu datang itu banyak yang lepas tangan. Makanya beberapa daerah jatuh. Makanya seruan resolusi jihad itu suatu seruan yang memang agak tidak lazim di waktu itu. Karena sebagian besar kaum muslimin ada yang menyatakan bahwa negeri ini nggak perlu dipertahankan. Kenapa? Karena negeri ini ternyata berdiri bukan atas asas Islam. Bahkan masih memperdebatkan dan menjalankan kewajiban syariat bagi pemeluknya. Jadi di saat resolusi jihad itu dikeluarkan, ini sebenarnya ada beberapa yang menganggap bahwa ini adalah kekeliruan Nahdlatul Ulama mempertahankan negara yang sebenarnya bukan berasas pada asas Islam sehingga tidak ada kebutuhan untuk mempertahankan dalam kerangka jihad. Dan tidak didukung oleh Sawadil A'zam kaum muslimin. Itu murni dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan ada yang mengeluarkan surat tidak ikut-ikutan dalam urusan resolusi jihad. Tapi nggak enak kalau disebutkan itu dari mana, nggak enak. Tapi ada. Makanya kemarin ketika ditetapkan sebagai hari santri banyak yang komplain. Itu. Nah, yang komplain-komplain ini karena sebenarnya belum selesai Tapi Mbah Hashim sudah punya pilihan yang ya di samping persoalannya adalah bukan persoalan urusan dunia. Mbah Hashim pasti punya pertimbangan di luar pertimbangan akal. Tapi secara teori NU sudah menyelesaikan tahapan-tahapan yang luar biasa sebenarnya. Jadi sebelum dikeluarkannya resolusi jihad, kenapa NU tidak menunggu itu? Jadi, kenapa NU tidak menunggu rapat dengan yang lain? Padahal waktu itu posisi ormas besar ada yang namanya Masyumi. Kenapa kok nggak nunggu? Karena NU sudah melewati tahapan bersama kaum muslimin dan hasilnya lucu. Hasilnya aneh. Ini yang kadang tidak terbaca. Apa? Kalau dalam istilah milenial, anak-anak milenial itu tahunya. Jadi kaum muslimin itu belum pernah bersatu. Persatuan kaum muslimin pertama itu kan di 212. Jadi dalam bayangan anak-anak milenial ini selalu bahwa mereka membanggakan sampai reuni berkali-kali itu karena merasa kaum muslimin itu belum pernah seutuh 212. Tapi kenapa di tahun 45 itu NU berani mengambil sikap sendiri tanpa manggil yang lain. NU dipanggili semua mengeluarkan resolusi jihad. Karena wis di pengalaman. Jadi nek ngenteni liyane ora dadi. Kenapa? Karena Indonesia santri ini sudah punya pengalaman. Ketika seluruh kaum muslimin membicarakan Indonesia dan mereka merasa adalah kaum terbaik, ya'lu wala yu'la alaih. NU itu pernah memfasilitasi pertemuan orang-orang Ya'lu ini, sudah pernah. Jadi orang-orang yang
Ya'lu wala yu'la ini. Ini pernah difasilitasi sama NU. Maka berdirilah tafdilnya Ya'lu ini. Yaitu Majelis Islam A'la. Enggak main-main itu. Jadi santri ini pernah sudah. Jadi ini orang kami yang terbaik. Yo, kami yang terbaik. Itu pernah sama santri itu dikumpulkan. Dan ketuanya Kiai Wahid Hasyim. Langsung ya sudah. Kalau kita merasa yang terbaik. Bikin Majelis Islam A'la. Oh, itu enggak ada di seluruh dunia itu. Miai itu. Majelis Islam A'la Indonesia. Tapi ruwet. Jadi akhirnya menunggu A'la ini bersatu. Yuraiso ruwet. Karena semua merasa A'la. Sampai akhirnya A'la ini butuh dimusyawarahkan. Ya sudah. Difasilitasi. Lahirlah Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Wes musyawarah. Yang ya'lu wala yu'la alaih ini. Ayo kita musyawarah. Ruwet. Kenapa? Karena gelombang ini ada satu faksi di dalam kaum muslimin yang tidak jelas organisasinya, tapi selalu ada. Siapa? Atiullah wa atiur rasul, mau diterima. Tapi begitu wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Ini yang masalah. Begitu wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Dia nggak mau lagi dengan yang lain. Nah ini yang berat. Jadi gayanya itu rukun. Atiullah, ya. Wa atiur rasul, Begitu wa ulil amri minkum, kumnya itu dia sendiri, nggak mau yang lain. Nah itulah maka kemudian atas pengalaman itu, maka seruan resolusi jihad sebagai tonggak paling kritis untuk penyelamatan bangsa, NU mengambil sikap tanpa merapatkan dengan yang lain. Jadi, NU dewe itu. NU ijen melu ya kono, ndak ya kono. Jadi NU itu kalau sudah seperti itu ya medeni. Ora urus kok. Makanya NU itu kalau sudah terkait bangsa, ora mikir. Warbok pisui ya sana, warbok lem ya sana. Kalau sudah terkait dengan keputusan menyangkut kedaulatan bangsa, NU itu sudah tahu mikir karepmu lah. Pokoknya NU ijen ya ora apa-apa, tak pikul-pikul dhewe. NU itu punya pengalaman itu. Makanya jangan heran. Ketika kelompok yang lepas tangan atas berdirinya Indonesia, karena dianggap tidak berasas Islam, dan kemudian NU mengambil sikap sendiri, dan mereka kemudian mengambil sikap oposisi kanan, makanya kemudian NU mengambil sikap keluar dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Lebih ruwet lagi NU, kalau sudah seperti itu, di mata orang, tapi ini sikap kebangsaan NU. NU mengambil sikap demi kedaulatan bangsa, keluar dari Sawadil Aqdham kaum muslimin, bergabung dengan Partai Komunis Indonesia dan Bung Karno. Dinasakom. Orang medeni, saya nanya sama Mbak Yai Anwar Mansur, Lirboyo, Mbah War, nopo itu? Fitnah apa terhadap NU waktu itu ketika NU keluar dari Masyumi malah gabung karo PKI dan Bung Karno. Ngeten waktu niku. Wah iku delok Kyai Wahab iku imamahe iku bukaan jerone lak ana gambar paluarite. Jadi NU dihuak-huakan, difitnah wis blenger, tapi kalau sudah terkait bangsa. Makanya Bung Karno mbok direwangi brangkang istilahnya akan tetap datang ke muktamar NU. Kenapa? Karena kalau waktu NU tidak mau masuk di gagasan kebesaran kebangsaannya Bung Karno,
Maka kemudian terus sing ngisi akeh iku sapa? Meng nas komun lho. Nasi apa nasionalis komunis ngono ya. Agamane sapa? Jomplang. Gitu loh. Makanya kemudian kalau sudah berbicara itu ya NU sudah nggak mikir kalau sudah terkait bangsa. Makanya jangan gumun ketika tiba-tiba selesai 65 NU dicopet sama Pak Harto. Jadikan satu dengan kelompok-kelompok Islam yang tadi ruwet di awal tadi. Ala itu. Jadi sisa-sisa buntute ala itu. Dan itu dijadikan satu sama Pak Harto di P3. Terus Pak Harto bikin mesin sendiri namanya Golkar. Nah, yang lain yang Bung Karno dijadikan satu di PDI. Lah, dalam proses ini subhanallah sampean nggak bayangkan. Saya aja cuma dengar ceritanya. Ini yang sepuh-sepuh itu ngalami. Oh, ini Golkar iso anyang-anyangan. Waktu itu ora melu Pak Harto waktu itu iso anyang-anyangan. Iso ditapuk sentolop barang niku. Lah. Sampai ada istilah nopo nggih. Kiai padane godhong salam misalnya. Nek masak ndak pede nek mboten enten daun salam begitu mateng buat dhisik, itu istilah menjel. Sampai ada istilah selinder jalan. Nek dalane rusak sing dibayangno dugi niku selinder, begitu luruk alus kongkon lunga. Ngantos teng Jombang niku enten. Namine Kiai Bajuri. Nggih. Niku nek pidato, para hadirin. Nek panjenengan teng Ka'bah jeng napa? Tawaf, haji, salat teng Masjidil Haram. Nek nang ringin ngising, sampai ono ngoten niku. Sakit jengkel. Tapi begitu Pak Harto tidak punya pilihan lain selain merapikan seluruh potensi politik yang semakin nggak jelas kiri dan kanan, dan untuk berada dalam posisi di tengah, wasatiyah cara NU, Pak Harto bikin situasi di tengah, bikin asas tunggal Pancasila. Yang dukung pertama kali coba NU. Ini kan, jadi kalau sudah berbicara bangsa, NU sing dinyekel Pak Harto. Begitu Pak Harto berbicara tentang bangsa, NU terima karena Pancasila adalah kebutuhan bangsa. Tapi secara politik NU tetap melawan Pak Harto. Apa cara ngelawannya? NU tidak kemana-mana, tapi berada di mana. Lah itu Pak Harto nyerah terusan kemudian sama NU. Nah ini terus dia sing ngetutno buntute NU sapa? Ya sudah akhirnya Mbak Tutut suruh kemana-mana ngikuti Gus Dur. Nah, Gus Dur punya istilah bahwa setelah itu Mbak Tutut ikut kendaraan NU yang namanya naik kendaraan harus bayar. Jadi secara fikih sudah tidak haram, tapi itu adalah ujroh ongkos naik kendaraan. Ini peristiwa. Jadi kalau NU itu sudah terkait bangsa. Ini tidak pernah mundur. Caci maki apapun tidak pernah dipikir. Jarno lah wong ora ngerti kok. Sahanyaran paling kayak gitu. Bahwa kemudian Gus Dur lebih canggih gitu mainnya ketika waktu itu kemana-mana naik bisnya NU. Nah, Gus Dur nyupir katanya capek. Ini Gus Dur sing cerita capek. Akhirnya delok wong mburi kok Mbak Tutut kok ngorok terus enak turune. Nah, Gus Dur nyupir mandek di halte terus menaikkan satu penumpang. Nah, begitu satu penumpang dinaikkan, Mbak Tutut tangi turu kaget. Soalnya sing numpak anaknya Bung Karno. Akhirnya cakar-cakaran di dalam ngakak. Nah, ditinggal turu sama Gus Dur. Ditinggal tidur sama Gus Dur. Akhirnya meledos peristiwa 27 Juli. Jadi yang tadinya NU yang mau diharapkan berhadapan dengan negara, NU enggak. Karena urusan negara, urusan bangsa adalah nomor satu. Oh, persoalan politik, sesama politik Pak Harto berhadapan dengan politiknya Bung Karno. Makanya inilah. Jadi hari santri itu sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri.
Jadi kalau saya melihat resolusi jihad, itu bukan keluarnya resolusi jihad. Saya nanya waktu itu sama yang sepuh-sepuh, kok resolusi jihad dikeluarkan orang ngenteni liyane? Padahal waktu itu jamaiyah umat Islam banyak. Kenapa ketika resolusi jihad kok dipikul dewe? Lah itu kalau jawabannya rada metiti kan, nah ini urusan gelut yang urusannya NU. Itu jawaban metiti lah gitu. Tapi real politik dan real organisasi waktu itu sesungguhnya banyak. Dan semua bisa diajak ngomong. Tapi kenapa ketika sudah memutuskan perang, NU dewe ora gelem ngenteni liyane? Karena wis pengalaman. Yang lain punya nalar politik. Dan politiknya adalah politik wa ulil amri minkum. Kita sampai sekarang juga masih begitu. Masih. Kalau butuh bareng. Tapi tunggu nanti tanggal mainnya. Pasti mingkum. Kumnya dia sendiri. Yang lain pasti gak ada. Mesti ngono kok. Wong ngono ku pengalaman kok. Angger masih. Angel. Iki. Angel tuturane. Itu wis pengalaman. Jadi NU harus selalu paham bahwa wa ulil amri minkum, kum yang dia sendiri itu sesungguhnya adalah peranakan dari kum yang dulu. Enggak, jadi KW1, KW2, F1, F2, F3 mesti gitu nek cara anak-anak jalak ngoten niku lah. Weh. Nggih nek peternak manuk ngoten niku lho. Leres mboten? Ukai gerakan kenari. Nah ini. Jadi makanya hafal. Jadi hafal. Oh iki kondi ta? Oh iki kok. Oh ternyata iki tunggak semi ya. Enggak semi tukul. Karena sudah punya pengalaman. Jadi saya waktu itu nanya, "Lu, kan banyak. Ngopo kok ijen? Kok ndak ngenteni liyane?" Jadi yang tanda tangan itu Rois Akbar ijen. Padahal kalau berbicara agama, apa titik di mana sudah harus melakukan jihad pertumpahan darah, itu kan banyak semuanya sama lah. Wong yang lain juga Allah Akbar semuanya kan begitu. Tapi begitu pada titik ini kok ono liyane. Loh, nang ndi bolokku gitu. Nah, itu makanya kalau sudah terkait dengan bangsa, NU itu pasti dulu. Pasti lebih dulu. Nah, kalau dirunut ke belakang. Jadi NU ini memang, santri ini memang produk lokal sebenarnya. Produk lokal. Dan santri ini bukan bahasa Arab. Patronnya kiai. Kiai ini juga bukan bahasa Arab. Anaknya Kiai Gus itu juga bukan bahasa Arab. Jadi santri ini sebenarnya anakan lokal. Ini hasil persilangan sebenarnya ini, hasil persilangan. Delok kita. Santri ini coba. Bahasa Arabnya napa santri ini? Ya mboten enten. Kiai ngono ya. Mboten. Mula nek kiai ngumpul dijamakno kuyaha, ngono ku ya mboten pas iki. Kayak ya mboten. Terus Gus gawagis ngono ku ya. Loh. Jadi ini produk lokal. Produk lokal yang ternyata melahirkan satu peradaban yang itu lahir dari sebuah pertemuan antara Islam yang ya'lu wala yu'la alaih ini bertemu dengan Nusantara waktu itu yang
memang sudah mengenal semuanya. Pun kenal kabeh. Dadi sing digawa Islam niku wong Jawa iku pun kenal kabeh. Meng jenenge mawon mboten padha. Gusti Allah ngono ya, Allah ngono. Kene ya wis gadah. Yang widi, yang menang nggih pun gadah. Malaikat ngono ya, dewa-dewa ngono ya pun kenal. Salat ngono sembayang ya pun kenal. Bahkan swarga mili ngono pun nyata teng mriki. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kali Belan, kali Progon. Gitu. Nahruhu min khamrin. Mriki niku kali khamr karek gawe niku legen sak wole sak blengere pokoke. Sampai melet-melet ngono enten. Nahruhu min asalin madu ngono ya mun kenal. Mriki madu wis kathah. Jadi terus napa lakum dinukum waliyadinu nggih pun kenal niku. Wong mriki nggih pun rukun waktu niku. Antara agama niku pun rukun. Sampai namen teng mriki ana Siwa Buddha niku nameng teng kene tok. Siwa kok karo Buddha rukun niku sampai dadi satu ajaran Siwa Buddha niku nek wong nang mriki ra enek. Dan itu mulainya juga terutama teko Magelang sebenarnya. Sebenarnya Magelang niki problemnya. Jadi mulai Magelang ini kalau bisa memang jadi percontohan-percontohan besar peradaban. Lah ya dari sini ya. Tawuran antara agama niku nggih teng mriki kok riyen. Perang agama itu pertama itu di sini tahun 800. Hindu Buddha niku entek-entekan itu di Magelang dan sekitarnya sini. Jadi dulunya Hindu, bangsa Sanjaya. Terus ono sing pindah Buddha. Namanya Garung. Garung itu pindah Buddha. Tapi terus jadi ekstrim anti Hindu. Mungkin mualaf sing rada gleleng lah carane. Karena saat ini sing gleleng-gleleng lah mualaf ngoten niku. Kaya wong bar pegatan niku. Nungesu kali mantan istrinya. Sama juga kalau habis pindah dari Islam, habis pindah dari Nasrani, di mana-mana elek Nasrani itu kan gitu. Saat ini sing keren, sing galak-galak niki lak malah mualaf nih. Sing isi anyar nih, dadi cara numpak motor isi belayer niku biasa. Burung tahu protol seker ini. Itu sama itu Garung niku waktu niku ya. Yang ini akhirnya menjadi landasan yang luar biasa ketika Islam datang itu. Persoalan agama itu sudah menjadi sesuatu yang bisa diletakkan sebagai menjadi bagian dari kelaziman peradaban. So, tawur niku. Sampai Sanjaya niku duwe keturunan bangsa ini namanya Panukuh itu tidak berani jadi raja. Minggat teng India mriku. Pindah ke India. Belajar ilmu arsitektur. Pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Si Garung tambah ganas nih. Digelari Semaratungga. Nah tukang gelut itu kalau peradabannya kan rendah, emosi tok. Begitu mau bikin candi nggak punya arsitek, watune ono tapi arsiteknya nggak ada. Akhirnya cari arsitek lah, ketemu si Panukuh itu, si Semaratungga itu. Jadi wong Hindu, kon gawe candi Buddha. Piye? Ya akhirnya dibangun juga. Arsitek Hindu bangun candi Buddha. Maka lahirlah candi Buddha, tapi modelnya Hindu. Dikenal dengan nama Sambara Budura. Lu barangnya ono ning ngono iku. Iku dudu gawenane Nabi Sulaiman itu. Itu bukan di ladang yang namanya Ardul Muqaddasah itu bukan di situ. Wis ngarang kok mawon niku wis mboten napa tadi. Nah, tiba-tiba anak Semaratungga ini namanya Pramodawardhani jatuh cinta kali Panukuh niki. Anak Raja Buddha yang ekstrim jatuh cinta sama orang Hindu. Ya terpaksa dinikahkan. Maka kemudian anak Bu Hindu ini jadi pewaris kerajaan Buddha. Dikenal dengan nama Rakai Pikatan. Makanya kalau kita konflik pilkada, konflik pilpres, jangan serius-serius. Nanti jangan-jangan anak kita jatuh cinta.
khawatir lah. Nah, akhirnya rukun. Hindu dibikinkan candi Prambanan. Itu Resi Kumbayoni. Diawasi sama anak pikatan namanya Lokapala. Meledak Jawa Tengah. Balaputra Dewa pindah ke Palembang. Membesarkan Sriwijaya. Tindok ke timur. Semenjak itu sudah tidak ada konflik agama di Nusantara. Jadi ketika Islam teko lakum dinukum waliyadin. Sudah ketemu tempat yang aman dan nyaman. Makanya sudah ada konsep Bhinneka Tunggal Ika oleh Empu Tantular. Jadi dari semenjak dulu yang namanya Buddha jaga Hindu, Hindu jaga Buddha sampai lahir Siwa Buddha. Makanya sering saya katakan kalau ada banser kok jaga gereja, jangan diolok-olok. Itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Warisan asli. Sing ternyata di New Zealand yang jaga masjid orang Nasrani. Di Bali yang jaga masjid pecalang. Gitu. Ya kalau banser jaga masjid ya nggak usah dijaga. Nah, bansernya kapan sembayangnya? Dosa, ya ke masjid orang sembayang. Nah, jadi peradaban ini ketemu. Makanya Islam itu landingnya indahnya luar biasa di Nusantara. Makanya yang dipikir itu karena peradabannya landingnya enak. Mulai dipikir musuh utamanya Islam itu apa? Demit. Iya kan? Loh, musuh. Makanya saya selalu katakan kenapa sih ilmu pengetahuan modern itu nggak bisa menerima cerita demit itu kan iso terima. Mosok Islam bangun peradaban kok urusannya demit. Loh, Islam itu dimanapun musuh pertamanya demit. Makanya dimana-mana suruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa? Demit itu sumpah fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda matiku tekan dina kiamat ya Allah tak sasarno. Loh, makanya itu dulu ada yang ngurus. Makanya wali itu juga ada yang ngurus demit. Nah bagiannya Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi yang orang menyebutnya Syekh Subakir. Memang itu era demit. Jadi landing ini ketemu. Jadi indah. Islam ini ketemu peradaban yang sangat maju. Contoh misalnya khol. Kenapa khol itu nggak ada habisnya? Jadi mulutan ya, tapi kholi bendino. Kiai ku kira-kira ngopeni khol wis urip iku tekan sedo. Niku ora perlu mikir nandur pari ya urip e. Wis digani berkat isih dikeki sangu wis pokoke nek khol. Wis nek urusan wong mati iki 3 dina ya oleh berkat, latang dina. Kenapa khol? Ya karena ning Jawa itu juga waktu itu kepatuhan terhadap para leluhur niku nggih pun kuat teng mriki. Cuman wong Jawa nyebut leluhurnya itu Danghyang. Danghyang niku buntute dadi eyang niku. Nek bleset dadi danyang. Nah, danyang niki ditakoni napa mawon kali anak putu. Setiap pertanyaan terhadap para Danghyang harus dipegang teguh. Nah, pertanyaan itu disebut ngestokaken dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Maka personalnya disebut pepunden, dalemnya disebut punden. Itu bahasa Jawa, bukan omah demit itu bukan. Nah anak-anak pergi karena makanannya nggak ada, pulang setahun sekali bawa oleh-oleh. Sing isih urip ya dibawakan oleh-olehnya, yang mati sembayangi. Nah kedatangan anak cucu ngoleh-ngolehi dan nyembayangi itu namanya serodo. Makanya serodo niku nek dilakoni dadi nyadran. Nah, terus dikandani mbahmu itu lu mati le, isih urip ning pindah alam. Mila terus ada merui kaki danyang nini danyang. Nah, Islam itu padha. Aja lali sing biyen sing tindak rumiyin waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Apa meneh wong Islam niku tilikane gampang wong ana kuburane. Karena ning kuburannya fazuruha lebih mudah karena ada kuburannya. Terus isih urip urung mati.
bal ahyaun. Mula ilah ruhi ilah hadrati. Wong matimu juga bawakan makanan yang banyak. Ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Maka serodo nyadran klepon istilah sedekah utawa sedekahan. Nah, mula riyen kathah yang menyebut sedekahan atau dekahan. Berhubung sing disedekahi sing ning jero bumi, wis ning jero bumi, maka muncul istilah sedekah bumi. Nah, kiai ini teko Allahumma barik, teko Allahumma barik, maka ada beberapa tempat yang menyebut itu namanya barian. Nah, ini gathuk gitu loh. Jadi peradabannya sudah sama-sama maju. Makanya ketika Islam berbicara tentang adab, peradaban, di sini peradabannya sudah ada. Garek ditemok, temok ke mengambil sisi-sisi. Ojo menang-menangan gitu lah. Nah, itu terjadi di sini. Karena nopo? Sing nyebar ke Islam niku kelasnya kelas setingkat di bawah nabi. Nopo wali. Wali niku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dadi dum-duman ya ora wedi. Awor bareng ya ora wedi, ndak ada ketakutan. Hilang simbolnya juga enggak takut. Ora ketok ubel-ubele ya ora wedi wong wali kok. Makanya ketika kemudian Islam itu, lho kok nopo kok wali? Lah niku kadang orang sing takok. Ya karena yang di sini yang boleh ngomong agama niku Brahmana. Brahmana niku kasta tertinggi sudah tidak ngurus dunia. Nah, yang punya kedudukan sama dengan Brahmana niku wali. Kalau pedagang yang nyebarkan agama nggak bisa, orang Jawa nggak mau terima karena Brahmana itu sudra, pedagang itu sudra, saudagar itu sudra. Sekaya apapun saudagar niku sudra dan nggak boleh ngomong agama. Lho makanya sing duwe kedudukan seimbang Brahmana itu wali. Gitu. Nah ini wali. Jadi makanya harus takut. Kenapa yang ke timur itu yang lain kok tentara, yang ke sini kok wali? Apa kok wali? Kok beda dhewe? Kok menetik wali songo? Ya karena yang di sini itu kelasnya Brahmana. Sing iso ngimbangi konsep Brahmana itu konsep wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lha iku mulane wali itu tidak pernah takut. Yang mestinya syaikhun ustadzun bernegosiasi dengan yang di sini yang namanya kiai, tidak takut. Padahal ketika turun derajat ke kiai dengan menggunakan bahasa peradaban Nusantara, itu ikhlas suka tidak suka kumpul karo kebo kiai slamet. Tumbak kiai leret. Loh, maka kiai yang terakhir menang adalah kiai haji. Mula kiai kudu iso mewakili kelakuane kebo kiai selamat. Sekti yo kudu sekti, kiai ora sekti ora sido. Nek ora sekti dadi ustaz mawon. Kiai itu adalah istilah bagian dari peradaban, mewakili negosiasi budaya dengan entitas-entitas yang ada. Kiai kudu landhep, wong mewakili tombak kiai pleret to. Ya kudu mandi suwuke wong mewakili kiai akeh. Jadi makanya kita takut kok. Terus la ilaha illallah tidak menjadi bendera yang dikibar-kibarkan, tapi menjadi sehari-hari tahlil la ilallah, la ilallah, la ilallah. Tidak ada masalah. Sampai kemudian wong mati ditulisi la ilaha illallah. La ilaha illallahnya ada di dalam hati, simbol benderanya merah putih. Ini kan wali itu kaya ngono, ora kuwatir blas. Wali. Wali niku ya sing niki wali terusane niku. Ora kuwatir hilang simbolnya. Mestinya ketika datang sebagai syaikhun kan ngangge jubah. Begitu sampai di sini dadi kiai, ya wis ra jubahan. Nek isih jubahan syaikhun, nek kiai ya cuwilane jubah wis cukup. Ini cuwilane jubah. Serban kan cuwilane jubah asline.
yang identitasnya enggak hilang niku ya niki, ketokane jubah. Jubah diarani baju syar'i, diketok dinamakan syar'un. Nah wong Jawa kan ndak punya huruf ain, duwene monggo bodho ngo, maka syar'un dadi sarung. Saruan dadi sarungan. Lho monggo bodho ngo kok. Mulane santri niku nek takbir ya Allahu Akbar ngono tok. Kenapa? Karena baina surah warubah sak dhuwure udel ana blebetane sarung mesti mentol dari Allahu Akbar nyantol. Ngasih rati sarung Allahu Akbar semene kuatir melorot. Loh, itu fase yang luar biasa negosiasi. Negosiasi budaya dan negosiasi peradaban. Tidak mengambil nama ustadz, tidak mengambil nama tilmid, tapi mengambil nama santri. Santri itu patronnya kiai. Dan patron itu hanya sebatas mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Lah khairon niku nakira maknane khairon kamilan, keapian kang sampurna. Jadi santri itu ngerti ngaji ki apik. Ya santri ora perlu nyekel mic dadi tukang ngaji. Cukup ngerti ngaji niki apik, ngresiki sampahe niku pun termasuk mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Mula jenenge santri itu kompleksitasnya adalah kompleksitas peradaban. Jadi sing lunga perang jenenge santri iku ora kok sing menang lomba maca kitabku kuning. Sing iso maca lomba kitab kuning mau itu adalah genre santri sing asli jenenge tilmidun utawa muridun. Tapi ketika bermanifestasi dalam budaya jenenge santri, iku ya ana sing isih dadu. Lho nggih, ya isih ana sing ya kira-kira perang 10 November niku santri apa ya iso maca kitab kabeh kan mestine ora iso niku. Nah, mila nek hari santri iki nek iso aja lomba maca kitab tok. Soale santri niku tidak semuanya bisa baca kitab. Niku santri yang ada dalam genre muridun tilmidun, tapi ketika sudah menjadi santri Jawa, iku ya ana sing tukang ngelap tembok, tukang ngedusi montore kiai, ngono tok. Itu. Jadi santri itu nek tilmidun muridun yang dipilih, maka dia harus alim, harus faqih. Gitu. Tapi ketika yang dipilih adalah bahasa santri, dia bisa menjadi ruang siapapun yang punya patron batin kepada kiai. Ambuh iku morotok ngono nyangoni. Ngono ya ono. Ya iya. Kula mboten saged nderek ngaji, muga-muga montor kula niki manfaat, monggo mang beto. Lho ngono kuwi ya santri. Lah itu ya santri. Lho ngono. Nah itu santri. Makanya peristiwa 10 November, peristiwa ini banyak. Pak Bupati Magelang itu ya santri, jelas-jelas santri. Wong wingi takon milih kok. Kula Pak Bupati, nek teng pendopo kula daring. Tapi nek kula teng PCNU kula dugi sak wonge, kula ya ngoten. Wis tuh. Kula nek ken milih, ngene lho. Teng pendopo, nek teng pendopo kula daring. Sebab teng pendopo jenengan pasti untuk urusan kalih Covid. Nah, nek teng kantor NU kula teko sak wonge. Nggih pun jenengan kantor PCNU mawon jenengan. Loh, jiwa Pak Bupati ini jiwa santri. Coba ning kon jenengan ken maca kitab gundul. Kira dadi Pak Bupati. Mesti ya Bupati. Iki apa? Sami kados panjenengan kiai ken maca anggaran nih apa ora. Jadi
Ketika pilihannya adalah santri. Itu pilihan di mana dia bagian dari perubahan besar budaya. Kata sholat. Sholat itu nek ngangge terminologi. Wah niku sholatnya apa? Ora umum. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna. Abot. Nek sholat. Omne laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal mas. Abot nih. Makanya kemudian para wali ini membuatkan ruang agar sholat itu tidak seberat ini kayak masuk dalam istilah sembahyang lah. Nek sembahyang ya Allahu Akbar, ya kukur-kukur ini tidak apa-apa. Bener-bener manifestasi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya rokaes kaya-kaya delok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ono ting ting bakso. Ini soal wali lho. Sembayang. Musola langgar. Nek musola, Masya Allah, terjaga betul kesuciannya wong panjenengan nggonso. Nek langgar ya iso tinggo turu, iso tinggo jengking-jengking sithik. Jadi dulu para wali ini mengambil sebuah siklus yang sederhana agar apa? Orang yang tidak pada tingkat mujtahid, orang yang tidak pada tingkat muhaddits ini, tapi pada tingkat taklid ini lebih mudah memahami agama. Nah kita ini kan syariatnya kan syariat taklid kita ini sudah. Jenenge wong Indonesia itu sergap sembahyang ra ngerti dalile wis biasa. Namanya orang Jawa rajin haji ning ra ngerti dalile haji. Itu biasa niku taklid sedaya niku. Makanya Islam jadi aman. Karena semakin jauh dari Rasulullah, grade orang gandolan itu semakin ringan. Semakin kurang ilmu karena ditinggal mati para sesepuh, semakin mudah gandolan karena terus boleh taklid. Jadi ibaratnya lunga terus sangune entek ngono, karek gandulan truk. Nah iku NU. Mula yo taklid niku nek cara NU gampang. Dadi gandulan sarunge kiai. Nah, jalur yang sini berat. Karena harus selalu memegang prinsip ngerti Quran, ngerti sunnah. Bahkan wis dikelompokno sama ulama madhab, ndak terima, nggak mau bermadhab. Wis dikei enak nih kamu ndak punya ilmu gandol, ndak kami nggak mau taklid. Wah, akhirnya apa? Melawan kenyataan. Begitu semakin banyak kurang sangu, nggak mau gandol, baliklah lagi mula anggere ngene balik meneh. Lah iki jalannya ke sana tahu-tahu balik ya tabrakan. Tabrakan meneh. Makanya orang-orang yang punya prinsip kembali ke zaman Rasul, kembali pada Quran Sunnah, ini lebih sering gawe perkara dadi tabrakan. Loh. Nah itu sehatnya santri itu di situ. Loh makanya dalam situasi daring seperti ini ada yang tidak bisa. Semua bisa saiki daring apa itu bisa apa aja. Sampai nyari tengu aja bisa. Sampai karek ngeprint ngetik apa aja bisa. Sekarang dengan era daring ini dunia sak godhong kelor ini bisa. Apa aja bisa sampean. Laki-laki mau masak gudeg bisa wong karek tutorial. Tapi yang tidak bisa digantikan adalah proses berjalannya ilmu kepada santri yang muridnya ulama. Yang al-ulama warasatul ambil. Ini nggak bisa digantikan. Karena ulama itu harus ma'rifat. Nah ma'rifatnya ulama tergantung pada proses yakhsyallah. Maka innama yakhsyallah min ibadil ulama. Jadi masulnya ulama itu yakhsyallah. Untuk mempelajari metodologi yakhsyallah nggak bisa dipasrahkan kepada handphone. Ulama itu harus punya akhlak. Ngaji nih kudu petuk menungso. Kalau ngaji berhadapan dengan guru, akhlaknya
Ada, tapi kalau ngaji dengan handphone metangkring yang dhuwur sing ada. Maka ketika saya ditanya apa yang harus dilakukan, masukkan santri ke dalam pesantren. Selamatkan dia dari kehilangan mas'ulnya maka iso. Sabar itu nggak bisa dipelajari dari daring, nggak bisa. Sabar itu harus lahir dari proses gudiken. Kukur setok. Itu kan nggak perlu diajari sabar. Sabar itu harus lahir dari proses jauh dari orang tua. Sabar itu harus melalui dari proses ditempiling guru, kuwaplok karo senior. Sabar itu harus lahir dari proses ilangi jajan di dalam lemari. Itu nggak bisa digenteni, nggak bisa. Harus digenteni gimana coba? Tawadhu itu nggak bisa digenteni dari daring, nggak bisa. Ikhlas itu nggak bisa digenteni tekok daring, nggak bisa. Ikhlas itu hanya bisa dibentuk, sempake ilang didisiki koncone. Itu ikhlas nanti. Duit dicolong koncone, sabar. Loh, ya Allah itu hanya bisa dibentuk dengan cara pendidikan pesan. Dan itu nggak bisa digenteni apa-apa, nggak bisa. Ayo, atau wong tua sabar, ngideki ilere koncone sabar, odole ilang, sabar. Akhirnya apa? Karena wong sabar. Dan pembentukan itu nggak bisa dilakukan di luar pesan. Rai iso sepiye? Bahkan gak usah jauh-jauh ya. Wis labib ya. Duwe pondok, yo kiai. Apakah anaknya bisa dibentuk di dalam dhewe untuk membangun mas'ul yakhshallah? Ora iso. Ayo, sapa? Ayo omulana anak dipondokno ning omahe dhewe ora enek, ra dadi. Itu tidak bisa. Itu harus melalui proses. Dan itu bisa dilakukan di Indonesia karena di Indonesia punya sistem pendidikan yang namanya pesantren. Jadi kalau yang namanya santri yang Allah itu harus lulusan pesantren. Tapi pendereknya ulama yang mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin bisa berasal dari manapun. Yang penting patronnya adalah kiai. Lha niku maka corona pesantren ora entuk nutup kudu mlebu. Ngono nek kula. Rakyat turu ning pesantren ora ngaji ora apa-apa. Enggak apa-apa, barokah. Soale senajan turu ora ngaji mesti dilangkai ndase karo kancane. Nek dilongkah-langkai lak suwe-suwe sabar ndase. Ora metiti. Proses dialektika yakhshallah kurikulumnya nggak bisa di luar pesantren. Dan niku makanya terus ono istilah ulama nakiroh itu kan itu. Dipaksa dadi mubtada ya ora iso wong nakiroh. Nah ini nggak bisa. Dia harus khabare muqaddam mubtadae muakhir. Ini loh. Ini makanya ketika patron innama yakhshallah min ibadil ulama ini memang santri yang masuk dalam konsep tilmidun muridun yang bisa menjadi al ulama warasatul anbiya. Tapi konsep santri secara mandiri sesungguhnya adalah bisa berangkat dari siapapun yang hatinya punya kecondongan terhadap kiai. Lah ini mula jenengan aja nek hari santri ngene aja meng lomba maca kitab tok. Pak Bupati. Hadiahnya jangan untuk yang baca kitab. Lah nek sing maca kitab tok, sing santri liyane sing ra iso maca kitab piye? Akhire sakno. Akhire kaya Gus Nur pengen diakoni dadi santri. Terus dianggap ora santri kan ora iso sakno ya kudune diakoni ngono. Dadi biar gak tambah ngamuk-ngamuk ngono sakno kan. Ndak apa-apa ya, memang santri model Gus Nur iku ya
isone nameng cacuk ngoten ya manyene ya. Ya kayak di Surabaya waktu perang mungkin ya gitu. Nek santri tenanan dur Allahu Akbar. Santri nasionalis dur merdeka. Nek santri gembleng dur. Loh, itu ada teriakan-teriakan itu. Apalagi 10 November. Memang visualnya wong Surabaya itu berangkat dari 10 November. Karena di Surabaya itu ada tank yang agak kecil, yang gerakannya lincah bisa masuk ke dalam kampung, nembaki orang-orang. Lah tank itu selalu datang dari mana-mana dan nggak bisa dideteksi karena suaranya nggak terlalu keras. Lah tank itu mereknya JANCOX. Mereknya jancuk pancen niku. Merek tank niku dadi itu asli mereknya tank. Tapi padosi niku di Wikipedia napa niku wonten niku. Lah nek visuale wong Magelang kula mboten ngerti niku lho. Waktu itu pasti itu. Jadi kompleksitas santri ini memang dia bagian dari kecondongan hati kepada seorang kiai dan dia bagian dari peradaban. Lah itu. Loh, makanya akhirnya kemudian yang digagas oleh para wali ini menghasilkan satu dinamika baru. Catatannya memang tidak terlalu lengkap. Tapi barangnya ada. Bahwa yang dikerjakan oleh para wali ini mampu menghasilkan hilangnya struktur raja dan hamba. Dan ketika raja hamba itu hilang strukturnya, yang muncul adalah dawuhe Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Leburan raja hamba menjadi ra'iyah. Dan ra'iyah inilah yang sekarang disebut rakyat. Dan ini adalah satu-satunya bahasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi nggak ada bahasa lain yang menyebut diri ra'iyah atau rakyat itu selain bahasanya Rasulullah. Maka struktur yang hilang dari raja dan hamba melahirkan struktur ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ada. Loh ini makanya tiba-tiba kita tinggal kok tiba-tiba ada ra'iyah. Ono musyarakah yang itu berasal dari yang akhirnya jadi masyarakat. Itu bahasa Arab. Jadi bahasa-bahasa yang membuatkan landasan kita dalam konsep hidup bersama dengan skala yang besar. Bukan skala kecil-kecil, ra'iyah itu skalanya gede. Musyarakah itu skalanya gede. Musyawarah menghilangkan kalimat rembuk menjadi wasyawirum. Ini kalimat besar. Bahkan sampai majelis permusyawaratan ra'iyah, Dewan Perwakilan Al-Wakil ra'iyah. Ini skalanya gede dan ini skala negara. Dan yang tidak bisa dilupakan adalah teritori yang dibangun oleh para wali menghasilkan kesepakatan teritori yang dikasih nama wilayah. Wilayah itu jelas daerahnya para wali. Gitu. Loh. Wirobrajan itu jelas daerahnya Mbah Wirobrojo. Mangkunegaran itu jelas wilayahnya Mangkunegara. Gitu. Sesuk ana Labiban, ngono mesti ya iku biyen ya. Wilayah Gus Labib. Nggih. Zudinan ngono ya. Saidan ngono ya Said. Ada. Nah ini jelas wilayah. Artinya ini teritori para wali. Dan teritori para wali ini mampu melebur sekat agama, sekat bangsa, sekat budaya. Sehingga mampu menjadikan struktur baru yang Arab gak bisa menempuhnya. Yang namanya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu gak bisa ditempuh di Arab. Karena Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Eropa gak bisa dibentuk di sana. Karena Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
semua perbedaan bangsa, perbedaan suku bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia hanya milik kita di Indonesia. Sopo sing nyambut gawe? Sing nyambut gawe yo wali. Makanya jangan salah, Magelang pemimpinnya wali kota. Makanya kalau milih wali kota yang ngerti wali, ngerti wali, saudara ngerti wali, ojo dipilih meneh ngono lho. Ya ziarah wali, lho ngono. Jadi tentara menempati wilayah, ya ziarah wilayah. Jadi wong manggon di wilayah kok tidak mengakui konsep wali, iki ora entuk. Iki jenenge gosop. Lho manggon ning wilayah kok negaranya masih disebut wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Ini adalah daerahnya wali. Lah manggon ning daerah wali orang ngokoni wali. Bahkan mengatakan wali itu adalah tidak ada. Wali itu fiktif. Tapi anyar-anyar gawe aneh-aneh. Daerahnya para wali yang berbentuk kerajaan-kerajaan adalah bagian dari khilafah. Lah wong waline mbok tolak kok wilayah iku anggap khilafah. Iki kapan tedul kuwi karepmu. Telat kalau dari dulu kamu ngakui wali, maka pendesain wilayah kamu sebut bagian dari Turki itu bisa khilafah. Lho iki waline sing gawe kok tolak kok daerahe kok sebut khilafah. Sama dengan mengislamkan Gajah Mada. Gajah Mada itu Islam, namanya Gajah Mada. Piye karepmu? Gajah Mada bagaimana? Aku ndongakno wong mati kok anggap musyrik. Kamu malah mengislamkan orang mati. Ini. Nah itu sampai sekarang masih bertahan. Apa yang disebut wilayah terlembagakan di dalam undang-undang negara. Apa yang disebut ro'iyah masih terstandar dalam Pancasila. Apa yang disebut musyawarah masih ada di dalam landasan ideal Indonesia. Apa yang disebut hikmah. Dan itu ada semenjak disepakati bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Maka mempertahankan Pancasila adalah bagian dari jihad yang mesti dilakukan terhadap wilayah. Loh itu makanya Islam ini harga mati, NKRI harga mati. Bagi NU itu bukan sesuatu yang sesat, itu bukan sesuatu yang bugot. Ini adalah bagian dari mata rantai perjalanan panjang ulama yang pernah didistribusikan oleh para wali yang ada di Indonesia. Inilah. Jadi ini paralel lurus mawon. Itu. Dan itu hebat. Akhirnya kemudian negara yang terdiri dari beberapa pilihan suku, pilihan agama bersatu ini mampu menjamin kedaulatan manusia dan kedaulatan agama. Kedaulatan manusia yang dijamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kedaulatan untuk tidak jatuh pada rodatnau asfala safilin dengan amanu wa amilus solihat. Dua kedaulatan ini terjaga, dua kedaulatan ini sehat ketika baladil amin terjaga. Ketika konsep keamanan bangsa dan negara yang berdaulat terkonsep dalam baladil amin, menjaga kedaulatan manusia, menjaga kedaulatan agama. Makanya komponennya banyak. Yang secara khusus bertugas dalam kedaulatan baladil amin TNI, Polri, Bupati. Nek manusiane wis lahir wis mesti apik. Yang menjaga kedaulatan aman wa amilus sholihat para kiai, para suriyah, tanfidiyah. Ini dua-duanya bisa terjaga karena kedaulatan bangsa dan negara. Tanpa kedaulatan bangsa dan negara, dua-duanya tidak ada. Arab manusianya baik, agamanya baik, bubar. Karena tidak ada jaminan kedaulatan bangsa dan negara. Kita walaupun kecil-kecil, pesek-pesek. Agama kita ada yang pas-pasan, ada yang turah, ada yang kurang. Semua terjaga. Yang sholatnya rajin terjaga. Yang sholat tapi masih ngeramal tugel juga terjaga. Sehingga kiai masih punya kerjaan. Karena nek ana sing wis apik kabeh kiyaine prei. Wis pinter kabeh pondok tutup. Semua terjaga. Kenapa? Karena keamanan bangsa dan negara terjaga.
Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia hilang kebaikannya, agama hilang kebaikannya. Loh, ini paralel. Maka santri yang sehat zahiron wa batinan akan menjamin Indonesia yang sehat zahiron wa batinan. Nggih. Mboten enten tanya jawab ta, Gus? Mboten nggih? Mboten enten tanya jawab. Mboten nggih. Nah, itu loh. Makanya balasil amin ini ditaruh di depan karo Gusti Allah. Baru laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia baik hidupnya, aman wa amilus sholihat baik, dapat pahala yang tidak pernah putus, kuburannya juga baik. Lha mulane kuburan wali niku rame niku kan falahum ajrun ghairu mamnun, bukan karena rekayasa panitia makam, bukan. Itu karena falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau itu paralel terjaga, akhirnya jenengan ziarah kubur. Sing tadine wong Magelang ziarah kubur, teng pundi? Teng guru-gurune sing teng Magelang, teng Garjo, teng Watu Congol. Habis itu ziarah teng gurune meleh. Yang menjaga keamanan ke Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Akhirnya orang Magelang jatuh cinta sama Jombang karena ada ajrun ghairu mamnun berwujud makam para guru. Terus orang Magelang kon ngebom Jombang, ya ndak berani. Wong ada makam gurunya. Ngebom Surabaya, ndak berani ada makamnya Sunan Ampel. Ngebom Demak, ya ndak berani. Akhirnya terjalin mekanisme terbentuknya apa? Keamanan bangsa dan negara karena apa yang disebut hubbul waton minal iman terstruktur dari mulai ziarah makam ini apa? Lah sing duwe ngono sapa? Santri. Ndak ada yang lain sapa sing duwe? Ndak ada yang lain selain santri. Jadi santri itu dijarno, dibiarin aja. Tidak usah terlalu diawasi. Pokoknya rada kurang gizi teri Pak Bupati mana. Iya, itu nanti akan terjadi. Santri sehat, negarane mesti sehat. Jamin. Ketawaduan sehat. Santri sehat kabeh. Santri mangan bareng-bareng. Pasti persatuan terjaga. Donga bareng-bareng. Pasti persatuan terjaga. Kiyaine tok sing donga liyane amin. Mestinya untuk uni astajib lakum itu sendiri-sendiri di tangan santri bareng. Sholawatan mestinya sendiri-sendiri di tangan santri bareng gini. Rukun semua kalau di tangan santri. Ono wong mati rukun sampai 3 dino, sampai 40 hari, sampai khol rukun terus santri itu. Jadi di tangan santri tidak mungkin ada perpecahan. Karena di tangan santri semuanya terangkum dalam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka tidak ada perceraian di kalangan santri. Nah, inilah kita hari ini bisa bersyukur, berbahagia meneruskan tradisi santri yang diwariskan oleh para wali. Ning ya kudu rukun karo Kebo Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret. Nah, terus apa? Ya yang begitu. Nah, itu nanti tercipta apa? Tercipta keamanan dan kestabilan bangsa dan negara. Indonesia sehat, santrinya sehat. Nah, rek ono sing ra sehat, ya di karantina. Udah gitu aja. Apa di karantina di Nusa Kambangan? Apa di ya terserah itu. Nah, santri sudah nggak bisa ikut. Santri nggak bisa ikut karena yang boleh mengkarantina adalah aparatur negara. Nih, santri ngarantina, rung tekan karantina wis bonyo. Bisa nih rampung. Itulah. Makanya kalau ada slogan TNI, polisi TNI bersama rakyat, wah saiki rada medeni. Karena ada rakyat yang pengen merubah Pancasila. Maka kalau mau ekstrim ya santri TNI Polri bersama Pancasila dan UUD 45. Itu baru stabil. Nih, bersama rakyat. Nah, ini rakyatnya pengen merubah Pancasila terus bagaimana? Makanya polisi TNI nggak bisa bertindak karena rakyat juga yang mau bikin ganti bendera, ganti Pancasila.
Nah, kalau mau stabil, TNI Polri bersama santri untuk Indonesia. Waduh. Karena santri tidak pernah berkhianat pada bangsa ini. Udah ceritanya santri tahu berkhianat belum? Nah, ini semoga hari santri malam hari ini bisa kita maknai sebagai bagian dari al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Fa insyaallah kita akan dipertemukan kembali dalam hari santri berikutnya, dan saya doakan Magelang dengan PCNU-nya yang berencana membangun basis ekonomi yang mapan, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa? Donga. Sing sepulah. Saya kok kono. Mboten. Niki mungkin kula bisaroe rangkep niki mangkene. Mboten jeneng. Nggih, enten saking PBNU Yai Said Asrori, faliyatafadhal masykuran. Doa Yai.